dunia tambang kenal dengan dunia yang keras gitu kan. Betul. Apalagi aku kan tipenya kan nggak bisa dikerasin gitu kan. Oh my god. Nggak Oh my bisa, god. nggak bisa dibentak Harus gitu dilembutin banget. Jujur guys, tolong Itu tanggung jawab. legacy ya. Legacy. Anaknya adventure banget gitu ya. Ini Natal banget gitu. Kita screen itu kecilan. Kenapa nyambung sih? Tadi kita enggak ini kok. Kepleset guys. Sorry. Tolong dikat ya, tolong dikat banget. Kita enggak dengar kok, kita enggak dengar. Kepleset gara-gara behel. Kepleset, kepleset Gimana beneran. tes? Oke teman-teman, balik lagi di Poculun Podcast cerita yang bikin kamu terbunga-bunga. Oke, mohon maaf ya teman-teman, emang agak berlebihan ya mungkin ya malam ini, kebanyakan kalori karena kita baru buka bersama ya. Jadi habis makan nasi campur mie jadi kebanyakan kalori, jadi kayak gini jadinya itu ya. Malam ini kita mau ngapain teman-teman? Mau ngapain ya? Kita mau berbincang-bincang. Mau ngobrol-ngobrol ya. Apa tadi namanya? Gibah in Gibah frame. in frame. Oh, ya, Gibah gibah in in frame. frame. Mungkin akan banyak tipnya Aku ya. suka kalau gibah-gibah. Aku hobinya gibah. Maaf ya Bu Ayu ya. Kayaknya Bu Ayu dari mukanya terjebak gitu ya, Iya, ngerasa dalam terjebak. situasi. Aku tuh ngapain di sini Dalam gitu ya. situasi. Mungkin aku harusnya bisa istirahat, Iya. ngerjain weekly gitu. Oh enggak ya Bu ya? Jadi kita mau ngapain, Mbak? Oke. Jadi hari ini mungkin spesial ya karena biasanya kan ada laki-laki di sini kan. Tapi ini cewek-cewek semua gitu ya. Kenapa sih kira-kira dalam rangka apa sih ini kenapa cewek-cewek semua isinya? Karena kita ada di bulan April. Cluenya adalah bulan April. Kenapa emang kalau bulan April? Cluenya adalah wanita. Kenapa tuh Bu Ayu? Kalau bulan April kenapa wanita? Untuk memperingati Kartini. Benar banget. Jadi ini edisi spesial ya teman-teman ya. Kenapa in frame-nya isinya cewek semua? Karena emang di bulan April ini kita akan merayakan yang namanya Hari Kartini tanggal 21 Maret besok. Sorry, April. kok Maret sih? Ya April ya. Tipe ya, mohon maaf. Pip, nanti bisa diedit ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol masalah cewek di tambang gitu ya. Ini ada berita baik dulu. Kita punya segmen namanya 3B. Apa itu? Apa tuh? Tahu nggak 3B? Buma bicara bulanan. Bukan, kalau Buma bicara beda. bulanan tuh yang biasanya. Ini Bukan kita bintang biasa. bukan, itu BBB ya. Bener juga 3B ya, Iya bukan. kan, bener. Tapi yang 3B yang ini bukan. Apa? Bukan bintang biasa. Apa itu? Tapi berita baik Buma. Berita baik Buma baik luar biasa. Buma. Apa tuh berita baiknya? Apa nih berita baik Buma? Nah, ini jadi baru banget nih, masih anget banget kayak gorengan, baru dirilis gitu ya. Iya. Nah, jadi Delta Dunia atau DOIT, nah grup kita ini baru meraih kontrak tambang di Australia sebesar 598,7 miliar. Keren banget. Kita punya cabang di Australia ya. Wow. Punya cabang di Australia dan kontraknya kurang lebih sekitar 18 bulan dengan rata-rata produksi tahunannya sekitar 7 juta BCM per tahun. Wow. Kita doakan Keren banget, Semoga sama-sama lancarnya kayak yang di Indonesia. Amin. Semoga semakin besar gitu ya. Siapa tahu ada yang mau mutasi ke Nah, Australia. kita ke Mau nggak Bu Australia. kira-kira mutasi ke Australia? Bu, mungkin nggak? Kita ini kan harus siap ditempatkan di mana Nah, saja. termasuk di Australia ya. Bisa. Ada syarat TOEFL-nya nggak Bu kira-kira? Udah masuk standar Udah semua. mau wisuda ya. Secara TOEFL ya. Ada syarat TOEFL-nya ya. Oke, habis kita sampaikan berita baik Buma. Nah, ini kita masuk ke segmen utamanya yang tadi kata Mbak Tesya apa? Gibah in frame. Gibah in frame. Gibah in frame Kita ya. bicara cantik. Jadi apa kira-kira yang mau kita gibahin? hari ini? Sebelumnya perkenalan dulu. Iya, perkenalan dulu. Bukannya udah pada terkenal? Belum. Oh, belum. Terkenal di site aja kali. Oh, terkenal Iya, di site aja. kita harus Oke. kenalan dulu. Oke, kita kenalan Jika dulu. Dari yang terkenal, sebelah maka sana. Iya. Tak sayang. Kalau udah kenal disayang-sayang. Iya. Oh iya. Iya, dari Jadi yang- boleh disayang-sayang banyak orang ya? Enggak sih. Oh enggak ya. Dari yang paling bontot dong. Oh iya. Oh yang bungsu silakan. Kok main umur sih? Enggak apa-apa deh. Karena saya paling bontot. Perkenalkan. Nama saya
Tiesha Rotua Maisansia Haat. Panjang ya namanya, panggilannya siapa? Panggilannya Tiesha. Oh, kirain Beb. Sayang juga bisa. Oh, sayang juga bisa. Cinta bisa kayaknya cinta. Kalian dipanggil balik. Oh, kira dipanggil balik. Tesya gitu. Pakai status nggak nih? Pakai status nggak? Statusnya Nggak usah, nggak usah. Terus pakai apa nih lagi? Udah itu Udah, aja. udah. Oh, dari section nggak usah. Nggak usah. Oke. Lanjut. Terima kasih. Halo semuanya, kalau aku tahu kan Artisnya Bu Mais DJ ya. Artisnya Bu Mais Biduannya. DJ, Biduannya Bu DJ Mais ya. DJ ya. Nama aku Imelda. Siapa yang tidak kenal biduan satu ini gitu ya. Terus tamu spesial kita ya, spesial. tamu spesial kita yang hadir Kita meluangkan sambut. waktunya. Kita sambut. Jeng 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 jeng. Breng 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 breng. Halo semuanya, salam kenal. Saya Ayu Wandira. Baru bergabung ya di SDJ. Nah, ya benar, junior berarti Mel. Iya. Junior, kita lebih senior. Iya. Dan Ospek. Ospek dulu. Kita ospek dulu. lanjut Mbak MC siapa? Oke, terakhir saya Arina dari Bu Mais SDJ. Iya. Ibunya. Masa kamu Buma? Sudah nggak usah dilanjutin. Oke, nah sekarang kita masuk habis perkenalan. Berarti kita ngapain nih, Syah? Bingung gitu sih. Oke, kita langsung masuk ya, karena tema kita Kartini. Jadi kita mau banyak bertanya tentang kenapa sih kok seorang wanita tuh mau terjun ke dunia tambang gitu ya. Notabene isinya tuh laki-laki semua gitu ya. Mana panas Ya, mana panas, skincare mahal gitu kan. Kenapa kok mau-maunya gitu ya. Dan mungkin nanti ada tips-tips menjaga keglowingan dari Mbak Tesya dan Mbak Melda gitu ya. Oh iya, penting itu. Agar stay glowing di tambang Benar gitu ya. sekali. Karena kalau nggak seperti itu kita tidak bisa menarik lawan jenis. Oh, gitu ya. Oh, jadi sebenarnya jangan-jangan Tidak. salah satu Salah, guys. alasan besar untuk masuk tambang adalah karena isinya laki-laki semua ya, Syah. Betul. Jadi untuk lebih memudahkan menarik lawan jenis gitu jadi ceritanya. Enggak salah. Ketahuan ya. Bapaknya kalau denger bapaknya. Bapaknya kalau denger bapaknya nih anaknya kelakuannya kayak gini, Pak ya. Gitu. Sumpah. Oke, sekarang kita masuk ke cerita kayak kepoin, mungkin kita saling sharing aja gitu ya. Kita lagi apa ya, ngobrol-ngobrol sederhana aja gitu ya, yang Terkait santai lah ya. perempuan ya. Benar, terkait perempuan di tambang. Iya. Mungkin bisa sharing nih dari siapa dulu yang mau cerita kok mau masuk ke dunia tambang. Ada nggak yang basicnya aslinya bukan tambang? Bu Ayu basicnya tambang ya pasti ya? Bisa masuk juga sih. Masih masuk juga. Iya. Dulu apa sekolahnya Bu Ayu jurusannya? Di geodesi. Oh, geodesi. Oh, berarti kita sama, Bu. Salaman dulu. Mbak Imelda geodesi. Saya kita sama ya. Ayo salaman dulu, kita nggak sama. Ya, salaman dulu kita nggak Geodesi sama. aku. Gimana sih? Oke, berarti pertanyaannya kenapa sih kok mau dari sekian banyak sektor industri kok milihnya di batu bara gitu, di tambang? Karena kan ada emas. Yang isinya laki-laki semua. Terus ya kalau laki-lakinya ganteng sih nggak apa-apa Bu, tapi lihat nih teman-teman kita di sini kan ya standar rata-rata lah ya. Standar ya. Buma tuh kakaknya ganteng-ganteng Mbak. Oh, ganteng-ganteng. Wow. Selamat loh teman-teman ya, selamat ya teman-teman dibilang ganteng. Iya. Dari Bu Ayu dulu deh cerita Langsung, kenapa. Kenapa saya atau kita ya, mungkin wanita banyak juga yang bergabung di dunia tambang begitu ya Mbak ya. Selain setelah menyelesaikan masa studi gitu ya, peluang background studi juga kebetulan mendukung ke arah sana gitu ya. Setelah kita ikut bergabung dan masuk ke dalam dunia tambang, ternyata bagi perempuan itu pun kesempatan yang besar juga untuk kita bisa memberikan peran ataupun kontribusi kita ya. Gitu sih Mbak. Dari berbagai background pendidikan sebenarnya nggak terbatas dari operasional atau teknik ya sebenarnya ya. Ada teman-teman juga yang Mbak Arina Teknik lingkungan. Lingkungan ya. Iya. Satu alma mater. Oke. Salam. Kudu banget salaman Mel. Jadi begitu ketertarikan kita untuk selain dunia industri kantor biasa misalnya, dengan dunia tambang kita bergabung juga. Kita walaupun di daerah misalnya agak terpencil gitu ya, jauh dari kota, itu juga tidak memberikan kita hambatan untuk bisa bergabung di dunia tambang gitu sih Mbak. Tapi Bu Ayu udah berapa tahun, udah berapa lama di dunia pertambangan? Iya, Bu. Berapa lama? Kalau dibanding yang lain belum lama mungkin ya, ini masih di sekitar 9 tahunan Mbak. Wow. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Bu Ayu, il applause banget. Nah kita tanya nih, kalau dari
Ini ada mungkin. Iya. Kenapa milih masuk tambang? Nah, kenapa Sebenarnya aku terjebak dalam Nostalgia. gitu loh. Awalnya itu sebenarnya aku nggak pengen masuk tambang gitu karena ya tambang kerjanya panas-panas. Aku dulu pengennya ya Krisis semua wanita yang di ya? kantoran Pengennya gitu yang aja, ber-AC, yang ber-AC yang ya kan? panas-panasan, Walaupun nggak sekarang banyak- juga ber-AC Nggak banyak ber-AC debu gitu kan. ya. Cowok-cowoknya rapi gitu Bener. ya. Nggak selegean gitu ya. Gitu kan. Tapi Nggak bau oli. Iya gitu, aduh. tapi karena ya rezeki menuntunku adalah ke tambang gitu kan. Dari semua lamaran pekerjaan ya yang keterimanya di sini. Gimana? Kok kasihan? Iya. Kok kasihan sih jadinya? Kok kayak terpaksa. Iya, kok membahas. Aku tuh Tapi BTW betah, udah 5 tahun kan di sini kan. Apa yang bikin 5 tahun, 5 kok ada melama-lama kan? Oh enggak ya, berapa Belum. tahun? Belum. Masuk tahun keempat sih. Masuk tahun keempat. Masuk Tapi tahun betah keempat. dong termasuknya kan. Iya. Walaupun apa yang bikin betah? Betah dan butuh itu sedikit berbeda tipis gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau aku Jujur di awal ya, sekali ya, Bun ya. iya jujur kan. Jadi kayak sebenarnya itu masuk ke dunia tambang tuh sesuatu yang aku takutkan dulu kan. Gimana ya kerja sama cowok-cowok gitu kan. Kita jadi minoritas walaupun misalkan di jurusan kita dulu Penakutkan kita ya. minoritas gitu Iya, kan. Tapi kan benar-benar. kita jauh dari keluarga terus di lingkungan cowok-cowok apalagi apa ya dunia tambang kenal dengan dunia yang keras gitu kan. Betul. Berarti aku kan tipenya kan nggak bisa dikerasin gitu kan. Oh my god. Nggak Oh my bisa God. Oh my nggak God. bisa dibentak Harus gitu dilembutin kan. banget Iya, harus gitu ya. dilembutin makanya itu. Tapi Lemah ternyata- lembut hatinya, polos, Iya. suci, bersih, bening gitu ya. Ya seperti itulah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ketika aku masuk ke dunia tambang, ternyata nggak seperti itu sih. Ternyata Awalnya. gimana? Ternyata ya Dilembutin juga. biasa aja sih, maksudnya Nggak ya, seserem itu nggak ya seserem ternyata itu, ya gitu. kerja di Ternyata tambang. cowoknya yang lembek. Oh, ternyata cowoknya yang lembek ya. Ya kayak gitu lah ininya. Ternyata lebih strong yang cewek-cewek gitu Ya alhamdulillahnya alhamdulillahnya dulu tuh keterimanya pertama saat awal kan dari awal di SDJ sampai sekarang juga masih di SDJ belum pernah pindah-pindah dan alhamdulillah orangnya semuanya itu apa ya terbuka gitu lah dengan orang baru ada yang mengucilkan atau seperti apa yang penting kita bisa beradaptasi gitu. Emang SDJ kekeluargaannya oke banget berarti. Gimana kuat erat melekat? Kuat erat melekat. Oke ya, luar biasa. Sekarang kalau misalnya tadi Melda kan ngerasa terjebak gitu ya. Kalau Teshan ini jurusannya emang dari Iya, awal tambang gitu kan. dia. Apa yang ada di pikiranmu ketika sekolah di tambang gitu? Karena bapak. Jujur Guys, ya. tolong Itu tolong jawab. legacy ya. Legacy sebuah Enggak, keturunan. sebenarnya gini. Dari kecil kan karena papa saya background pertambangan. Jadi dari kecil saya ikut family gathering lah. Udah jawab kayak gitu dia. Oh ya, dia udah family dari kecil ya. Iya, ikut family Dia gathering terus bu- banget dari kecil. kebetulan papa saya mau dibuang, Bu. Udah dibuang berarti ya. Iya. tambang lah Iya, ya. di tambang tangga. lah ya. Terus saya waktu itu family gathering di umur SD lagi di SD lah. Masih kecil tuh ngeliat dilihat lah blasting gitu-gitu kan kok kayaknya ngeliat alat berat kayaknya kayak seru Keren gitu ya. banget Iya. gitu. Terus aku tuh pernah berfoto di atas grader yang gede banget gitu kan. Nah, jadi kayak Anaknya adventure banget gitu ya. dia Natal banget gitu. Ke tas grader tuh kecilan. Ya nggak? Sebagai yang punya grader, Aku bayangin ada cewek aja tas grader ini. ada kecil dan ada kecil di atas grader ambil gini-gini gitu. Grader ya. kita mau parkir khusus untuk family gathering. Jadi kita bisa berfoto. Jadi aku tuh berdiri diangkat gitu kan. Ketawa lucu. Masih ciwit-ciwit gitu kan. Jadi kayak menarik. Memang dari awalnya dari kecil sih karena terbiasa melihat orang tua jadinya tertarik gitu kan. Memutus ada satu dan lain hal lah kenapa saya memilih juga ditambah memang pilihan saya. Dan saya memasuki dunia pertambangan yang kuliahnya luar biasa. Kelas bro. Iya, kena tua. Anak Kerasnya gimana?
kuliahnya maksudnya disuruh bikin semen apa gimana, keras gitu? Pokoknya kalau bikin laporan tuh nggak ingat waktu gitu loh. Tahu kan Iya, kalau iya, anak-anak iya, teknik iya. gimana, nggak usah dijelasin. Gimana? Anak teknik gimana? Tapi Oke. ini passion dari Akhirnya- kecil banget, Mas. Dari kecil banget bisa bertahan sampai sekarang Sekarang. gitu. Itu kan berarti keren banget. Iya. Jadi ngeliat peran orang Iya, tua peran mungkin orang ya. tua. Karena aku suka ini sih, bikin kopi papaku jam 5 tuh. Jadi aku kayak tertarik gitu kan. Bangun-bangun jam 5 terus gitu. Oh, Bangun gitu. pagi ya, disipliner lah, Oh, disiplin lah. gila, biasa. Karena disiplinnya itulah makanya. Luar biasa emang. Akhirnya aku terikut-ikut kan, dari kayak kenapa ya orang tambang tuh harus banget jam 5 gitu. Karena Ternyata- penasaran juga iya. Ternyata Kenapa? kenapa? Ternyata Bisa setengah 7. capek juga. Ternyata sekarang gila. Iya. Enggak. Oke, akhirnya saya kuliah, magang pun saya keterima di Buma Sains SDJ. Weh, Mantap. Masih magang ya coy, lanjut penelitian. Gimana? Buma Sains SDJ. Saya mendaftar kerja, lulus lagi bro. Di mana? Di Buma Buma Sains Sains SDJ. Curiganya jangan-jangan nggak ada yang menerima selain Buma Set SDJ ya, Syah ya? Oh, enggak ya? Iya, Oh, enggak kayaknya ya? iya. Enggak. Uniknya adalah selama aku kuliah itu kan pasti adalah penawaran dari senior gitu lah. Kayak mau nggak gitu kan gabung bersama kita gitu kan. Dan aku tuh tidak mau menerima itu. Aku tuh memang udah klop ke Buma gitu loh, karena dari magang, penelitian sampai aku kerja pun tuh aku berpedoman di Buma gitu. Karena aku udah Buma. Jadi kamu terbuma. Terbuma-buma banget banget. Berarti Karena- dari kecil banget udah terbuma. ya, jadi aku tuh kembali ke sini tuh aku tidak perlu capek-capek untuk menyesuaikan lagi ke orang-orang sekitar. Oke. Kayak ke Mbak Imelda kan aku udah pernah ketemu Oh nih. iya. Magang penelitian kayak Mbak Imelda tuh cuman kayak iya kami kemarin ya, walaupun semuanya pura-pura ya ini kan. Iya. Kayak basa-basi. Masih basi ya, busuk lah ya gitu. Kayak lo siapa gitu sebenarnya. Siapa sih? Iya. Ini anak magang. siapa sih anak baru nih? Iya, sok Sok kenal kenal banget. Misalnya nyapa Mbak Arina kayak gitu kan. Apa sih lo gitu lah cerita uniknya guys. Aku tuh 3 kali kembali ke SDJ. Yeay, Gila. Berarti SDJ ngebetahin itu ya berarti. Iya, ngebetahin banget, dan saking ngebetahinnya aku tuh pengen Pensiun di sini. Catat ya, Tesya ingin pensiun di sini di Buma Set SDJ gitu ya. Amin. Ingat ya, 55 tahun sekarang umurnya berapa, Syah? 24. Berarti masih 30 tahun lagi Tesya di sini ya. SDJ kayaknya nggak selama Nggak itu. selama. Iya, nggak Ya pokoknya udah tahu gimana caranya. Iya betul. Kita bisa berkarir di Buma mana saja. Pokoknya gimana pun caranya Tesya walaupun udah tutup di sini harus buka lagi. Iya, Sampai betul. Tesya pensiun di sini Pensiun di pokoknya. Aku Bunganya yang harus beli iya. di SDJ. Bunganya harus buka lagi Iya, betul. sampai Tesya lulus gitu ya, sampai Tesya Pokoknya Buma SDJ. pensiun. Berarti nambang dalam nanti sampai muncul di Brazil. Sampai tembus ke bawah ya. Udah Brazil. Berarti bukan flat up ya. Oke. Oke. Aku perlu cerita enggak? Boleh. Oh. Boleh. MC-nya boleh cerita. Boleh. Oh, boleh ya. Si paling pingin cerita ya. Sebenarnya kurang lebih aja sih, karena backgroundku sebenarnya nggak ada hubungannya sama tambang sama sekali gitu kan. Jurusannya teknik lingkungan, nggak nyambung banget kalau kerjanya di tambang gitu kan. Kamu sekolah diajarin gimana cara ngerawat lingkungan, kok tiba-tiba kamu kerja di tambang gitu kan. Gitu Ini kan. kayaknya kalau misalnya dosenku tahu mungkin digebukin gitu ya, kayak bisa-bisanya kamu gitu ya. Iya. Cuman apa ya, waktu itu ngeliat opportunity sih, karena kebetulan pernah proyekan singkat gitu sama dosen di tambang, walaupun bukan di Buma gitu kan. Terus kayak pertama coba-coba sih, kayaknya asik nih ke Kalimantan, belum pernah gitu kan. Terus nyobain, terus Kalimantan gini gitu. Terus habis itu nyobain lagi kayak apa sih kerja di tambang gitu kan, penelitian di sana. Terus kayak ya nggak terlalu gimana gitu. Cuman waktu itu ya sih kayak excited ngeliat blasting kayak dar gitu kan. Terus kayak wow, keren banget. Berat gitu kan kayak. Ya harus ngeliat HD kayak wow, gede banget bannya gitu kan, kayak ya karena nggak biasa gitu kan, jadi ya lumayan lah buat konten gitu kan. Nggak bercanda, maksudnya seneng gitu, pengalaman baru. Terus waktu itu ada opportunity, ada bukan BMDP Buma waktu itu kan. Terus sebenarnya iseng, bukan iseng sih, apa ya, nyoba aja gitu kan, siapa tahu rezeki gitu kan. Terus nyoba dan ternyata keterima. Tadinya tuh awalnya nggak kepikiran bakal sampai selama ini gitu ya, nggak
masih sebenarnya ya, tapi 5 Udah tahun lumayan, ya, ya. 5 tahun tuh aku nggak expect kayak aku bakal sampai 5 tahun gitu di sini. Paling kayak awalnya ya mungkin ya 2 tahun lah gitu, habis itu udah nyari yang di Jawa bisa gitu kan, cuma buat ya pengalaman aja gitu. Tapi kok tahu-tahu udah 5 tahun gitu. Berarti terlewati kita 5 tahun ya? Iya 5 tahun 2018 kan kita. 19. Aku 2018. 2018 ya. Senior. Ya, Senior. Ampun senior. Jadi kayak ya nggak kerasa aja tiba-tiba kayak cuti onsite lebaran tiba-tiba 5 tahun gitu Iya, kan. 5 tahun ya. 5 tahun terus kayak ya udah dijalanin aja gitu. Ternyata nggak seserem itu kok. Maksudnya kayak kan banyak kayak teman-teman yang di rumah ditanyain kan kayak ngapain sih kerja di Kalimantan di tengah hutan gitu kan, cewek-cewek jauh dari ya fasilitas kota, jauh dari tempat belanja, jauh dari tempat hiburan gitu kan. Tapi ya maksudnya nggak sesuntuk itu kok gitu, Nggak semenakutkan nggak yang semenakutkan itu, nggak kayak kan kayak pikirannya kalau Kalimantan kayak klinik-klinik serem ya gitu kan. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata ya asik aja, kita masih bisa podcastan di sini ya kan? Masih bisa get alive lah ya ternyata di sini. Seru juga kok ternyata. seru juga. Tuh. Itu Jadi cerita kalau singkatnya ya? cewek-cewek ya, maksudnya kalau cewek-cewek ternyata nggak perlu takut gitu kan kerja di tambang, kayak tambang tuh nggak semenyeramkan itu. Tuh. Ternyata Mbak Imelda masih bisa seglowing Iya, ini, kita masih gitu bisa kan. glowing. Tasya masih bisa kayak MU atau Syafarasya kayak gini gitu Kalau kan. sudah malam hari, Kalau sudah malam hari ya. ya Walaupun kita di sudah sini malam hari. bagaimana kita sendiri lah, bawa passionnya masing-masing bagaimana ya kan. Ternyata asik juga gitu kan, jadi ya cewek di tambang Cewek gitu. di Jadi tambang. Kartini di tambang Atau Kartini gitu di ya. tambang. Seperti itu. Sip mantap banget. Lanjut. Oke, terus Kita mau dibahas apa lagi? Tadi kan kita udah cerita kayak di awal kenapa sih kok milih tambang gitu ya, walaupun ada yang ya emang dari udah passionnya, ada yang nggak sengaja juga tapi ternyata betah gitu kan. Terus pasti ada suka dukanya dong kerja di tambang ya kan? Dukanya. Kan nggak mungkin cuma suka aja gitu Betul. kan. Kita dari yang senior dulu nih, Ibu. Pasti banyak tuh. 9 tahun nih suka duka Harus pasti banyak berbagi lah ya ya kan? kepada yang Iya, apalagi aku benar. paling bontot. Apa sih sukanya, kita sukanya dulu deh Bu. Sukanya dunia tambang. Pertama lingkungan pekerjaan kalau menurut saya. Lingkungan pekerjaan kita sebenarnya keindahan alamnya itu merupakan bonus untuk sehari-hari yang bisa kita lihat, yang nggak semua tempat bisa kita temukan gitu ya. Nah apalagi kita di tempat dunia tambang batubara, misalnya kita di Buma SDJ, di sini kita bisa lihat ke lapangan, misalnya kita lagi melakukan pekerjaan, itu anugerah juga. Itu sedikit momen yang bisa membuat mood kita juga makin baik gitu ya. Sukanya banyak sebenarnya, mau suka lingkungan pekerjaan juga. Kalau yang saya rasakan selama ini, nilai-nilai kita bertemu dengan beberapa section itu lebih banyak peluangnya ya. Dibanding misal kalau di kantor gitu ya, di kantor atau di kota mungkin yang beberapa cerita dari teman juga gitu ya, itu biasanya lebih ke 1 atau 2, biasanya di ruang kerja ya di situ aja. Kalau kita di sini gitu ya, di tambang, di lapangan, di site itu more kolaborasi, more open komunikasi juga antara satu sama lain, itu sangat banyak ya peluang maupun kesempatan kita antar misal engineering, safety, HR itu semakin membuat kita lebih komunikasi, lebih nyaman juga, nggak cuma kerjaan aja misalnya kita fokus dalam situ. Kemudian fasilitas lain sebenarnya kita sudah nggak terbatas ya, walaupun mungkin asumsi orang di luar sana yang mungkin belum mengenal dunia tambang gitu ya, kayaknya susah, kayaknya serba keterbatasan. Sebenarnya itu semua hanya asumsi zaman dulu kali ya. Kalau dengan sekarang mau di mana saja fasilitas itu bisa menyenangkan kita dalam bekerja juga. Itu sukanya kita juga di dunia tambang ya, tidak seperti asumsi-asumsi pada masa lampau gitu Mbak Arina. Fasilitas tuh apa aja tuh? Fasilitas. Kasih tahu Bu, fasilitas kita punya apa aja Bu? Ya, Nggak kalah kita sama orang yang kerja di ibu kota ya kan, kasih tahu Bu. Kita punya bioskop. kalau fasilitas ruangan, sarana itu pasti udah selalu ada lah ya. Sekarang yang paling kita butuhkan, yang paling dekat jaringan, itu juga sebenarnya Fasilitas sudah yang kita ya, sangat butuhkan benar. juga. Kita Itu bisa Netflix kan. 4G. nah itu bisa mendukung kita untuk kebutuhan kesenangan juga gitu ya. Itu yang paling simpel aja, itu juga masih bisa disupport gitu ya. Terus beberapa area kita juga nggak terbatas, di sini masih banyak
harusnya kita butuh sesuatu mau keluar jaraknya juga bisa deket kok, masih bisa kita akses gitu ya. Itu kesenangan juga sih gitu. Mbak Arina, Mbak Imelda mungkin itulah kurang lebih sedikit cerita mengenai suka kita duka bekerja di di tambang gitu ya. Mungkin ada tambahan? Kalau aku sih banyak sukanya sebenarnya kan, ketemu kalian ini kan juga salah satu anugerah yang luar biasa. Wow. Sebuah penyuka Ya, terlihat sering menjilat ya. kan ketemu Enggak ya. ketemu alhamdulillahnya ketika pertama kali masuk itu ketemu sama tim yang luar biasa, Mas Isan. Applause buat Mas Isan. Manusia di balik layar kamera ini. Jadi alhamdulillahnya masuk ke tambang gitu ya, dapet tim yang luar biasa yang bisa support kita gitu kan. Kadang kan ketakutan ketika pertama kali masuk ke dunia kerja gitu ya, ketakutanku adalah aku tidak bisa diterima gitu ya di lingkungan kerjaku. Itu kan paling nggak enak kan, itu yang bikin kita stres juga kan. Dan alhamdulillahnya dulu masih ada Mas Isan, almarhum Pak Dedi, kemudian Mas Oni, kemudian ada Mas Halim, ada Calvin juga gitu kan. Kita berdua kan baru gitu kan. Alhamdulillah mereka mau menerima dan membimbing kita. Terus habis itu section lain juga mau menerima dan membimbing kita juga gitu kan. Jadi kita bawaannya happy kerja di sini gitu. Ketika on site happy, ketika off site juga happy gitu kan. Nah, kalau dukanya ya pastilah ya jauh dari keluarga gitu kan, jauh dari keluarga ketika momen-momen tertentu atau ketika misalkan keluarga sakit nggak bisa gitu kan, ada 24 jam sama mereka. Seperti itu sih kalau dari aku. Kalau dari Tasya gimana? Kalau dari Ini kayaknya tisu. Teman-teman tisu, tolong tisu. Tisu. Aduh ya Allah, belum. Kalau aku sih banyakan senengnya daripada dukanya. Alhamdulillah. Aku selama di SDJ jujur aja tuh nggak ada dukanya. Weh, Masa? Dukanya itu ketika kembali ke sini dan harus LDR lagi. Iya. Agak sorry. Oke. Intermezzo. Berarti harus cari di sini juga biar nggak LDR. Kan tadi udah dibilang di awal Aku nggak bisa ketertarikan ngomong. dengan Jadi, Oke, kembali lagi ya ke topiknya. Oke. Aku sih banyak sukanya guys, dukanya tuh hampir nggak ada lah. Ya dukanya paling karena aku anak banget ya, namanya orang ngelihat kita kan beda-beda pandangan ya, karena masih muda nih gitu kan. Ya kita ya harus menyesuaikan ke orang-orang yang lebih senior daripada kita gitu. Kalau sukanya ya karena dari magang udah kesini, jadi interaksi sama orang-orang itu udah nyaman lah. Akunya juga udah mulai membiasakan bagaimana aku memahami cara-cara berkomunikasi sama orang. Oh, sama si A, sama si B itu seperti ini. Sukanya tuh di situ gitu loh. Karena betul tadi kita berinteraksi dengan orang banyak. Kita berinteraksi dengan section misalnya BE, apalagi produksi engineering kan sering berinteraksi nih. Nah, ya asiknya tuh di situ gitu loh, mengenal banyak orang. Apalagi kalau ke lapangan nih, sama operator tuh kok seneng banget kontak-kontakan di radio. Jadi mereka tuh kayak asik gitu. Jadi mereka nggak sadar tiba-tiba udah sampai disposal gitu kan, ngobrol-ngobrol udah sampai front lagi gitu kan. Jadi semangat gitu. Ada Mbak Tasya gitu ya. Itu rambut pirang gitu. Rambut pirang di sini. Pirang gitu ya. Monitor. Ya Mbak Mary gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk membangun komunikasi juga ke operator sehingga mereka bisa semangat kerjanya gitu loh. Mereka bisa, oh ternyata kami diterima juga nih sama orang-orang cewek-cewek office gitu kan. Ternyata kami nih sama-sama gitu kan. Jadi Dimintain kontaknya gitu. Iya. Oh iya. Ya terus habis itu Mbak rambut pirang yang tadi di Simpang 4 boleh dong kenalan. Beneran, Frans. Itu sih sukanya. Kalau untuk Buma sendiri tuh kekeluargaannya luar biasa, sangat mengayomi. Jadi untuk anak-anak baru, apalagi anak-anak fresh graduate kayak aku, itu sangat diajarin lah
apa yang kita butuhkan selama kita mau belajar dikasih. Apalagi sama supervisor produksi yang di apa batu bara ya? Batu bara. Bapaknya. Oh bapak. Diajari banget bahkan dari kecil. Iya, dari kecil. Udah perhatian dari kecil dulu. Udah ya. didoktrin Udah terkait didoktrin tahu, ya, benar. Itu loading. Itu Kalau nggak bisa nggak boleh pulang soalnya. Kamu nggak boleh pulang sampai hafal. Ini pembulian aku sih. Peralihan ISO ini. Pas masih 3 round juga. Nah, nanti 3 fleet ya. Nah, besok 1 hari 200.000 ya. Apalagi kayak aku tuh sebenarnya orangnya nggak pinter-pinter banget, nggak ibaratnya pinter tuh nggak, tapi kalau aku percaya kalau kita mau belajar selama aku di sini pasti kita bisa gitu loh. Misalnya kayak aku baru masuk tuh aku memang tambang, cuman aku ngerti nggak proses di dalamnya itu kan jauh banget dari jujur yang sama yang di dunia kerja tuh dikit banget yang maksudnya yang ada kita sama, terapkan. Iya Itu Oh, yang secara- kuliah tambang ya, karena Iya. dia Apalagi yang nyasar kayak saya, Oh. mohon maaf ya. Jadi kita bekerja adalah bagaimana apa yang bisa kita support lah untuk perusahaan gitu. Gila, luar biasa. Hashtag Tesya bijak malam ini, quotes by Tesya, luar biasa. Tapi emang Nggak salah pilih talent gitu tapi ya. emang dari dulu ingat nggak Sirin ketika kita masuk, dan aku pernah dengar banyak orang yang mengatakan Buma itu tempat yang baik untuk belajar. Sepakat ya kan? sih, pernah dengar. Tempat yang baik untuk belajar. Kita tuh apa sih dulu kan apa ya, banyak anak-anak MT yang direkrut, dan bahkan mereka misalkan ada yang keluar dari Buma pun nggak menuntut apapun gitu loh, nggak menuntut apapun. Jadi Ya kayak harus balikin ya, harus uang balikin atau ada uang atau pajak apa, kayak gitu. gitu. Penalti ya. Iya, penalti. Kayak gitu. Dan kita juga dari Buma kayak gitu. Jadi luar biasa Buma, kita beri tepuk tangan untuk Buma. Berarti development-nya oke banget lah Oke ya. banget. Maksudnya untuk bahkan Tesya aja yang satu jalur, maksudnya satu bidang lah ya, itu aja ngerasa masih banyak banget ternyata yang bisa dipelajari gitu kan, apalagi kita. Dan selama ini memang kita ngerasa ya nggak terlalu kesulitan untuk mengikuti karena selain banyak yang bimbing, terus habis itu juga mereka ya sabar banget bimbing kita gitu, nggak yang betul. kayak bego banget sih nggak Iya. pinter-pinter gitu, enggak kan gitu Betul, loh. betul, Jadi betul. emang bener-bener dibimbing dari awal banget, dari kita nggak tahu apa-apa Iya. sampai sekarang Sampai ini, sekarang. sampai kita akhirnya udah bisa, Benar. mungkin udah bisa dilepas kerja sendiri gitu ya. Karena kalian cewek, kita lawan. Kamu dulu kan dulu. Kamu dijemur dulu gitu ya. Karena aku ngerasain sendiri waktu aku penelitian di engineering itu kan sama magang tuh, pokoknya apa yang aku butuhkan itu dibantu sama orang engineering. Jadi kasih solusi, kamu tulis ya ini nanti kita cari solusinya gimana. Tipsnya apa sih? Kibas rambut bukan? Enggak. Oh enggak ya. Kebetulan pembimbingnya Tiba-tiba iya kan gini, Siapa Pak ajarin dong, set pembimbing gitu. bukan Said tolong. Kalau Said mungkin ya pembimbing aku tuh Kak Intan. Weh, Hidup kakak Intan yang sekarang lagi tidur. Intan. Kak Intan terima kasih. Hidup kakak Intan yang sekarang lagi tidur, nyenyak di kamar dia. Salah satu Luar kartu di biasa. Buma ya. Kartini Benar. bisa tuh Kak, kapan-kapan Kakak Intan diundang kan? Pot sulun. Dia lagi tidur ntar Iya kan? ini kepikiran Iya, ya. nggak apa-apa. Ini lagi ada ngomongin aku nih gitu, nggak nyenyak Kapan-kapan kan tidur ya. bisa membahas ini terkait bagaimana memitigasi supaya disposal tidak longsor. Supaya seperti itu kan. Gimana tips and triknya Ya, gitu. tips and triknya kan. Agar disposal berdiri kokoh tegak Betul. gitu ya, tanpa longsor ya. Makanya itu kapan-kapan tadi undang Kakak Intan. Spesial guest Oke, Kakak Intan. kita lanjut. Mau gibain apa lagi? Belum, tadi Bu Ayu Oh belum iya, cerita belum, ya, dukanya. belum. Oke. Dukanya. Ya tadi sih sebenarnya sudah kurang lebih disampaikan ya. Mungkin ya, jarak jauh. Ya, jauh. Selain itu ketika kita lagi sakit juga, misal di saat bekerja juga itu salah satu duka juga sih, karena kita sendiri ya kebetulan, walaupun tetap ada yang bisa membantu merawat kita gitu ya, tapi kerinduan untuk mental juga itu mempengaruhi ya ketika misalnya kita lagi sakit di site. Kemudian aja sih nggak terlalu banyak ya, mungkin dukanya memang Banyak kan senengnya Bu ya, itu sukanya ya. semuanya masih bisa teratasi ya. Betul. Masih bisa ditoleransi lah ya, maksudnya nggak ternyata nggak seserem itu Nggak gitu, seserem kerja itu, di tambang. kerja di Tapi tambang. pasti ada dong, misal ketika kita ngalamin ya itu sedih, misal jauh dari keluarga atau mungkin pas lagi aduh kangen banget nih homesick gitu kan, misal kayak sekarang nih lebaran ya kan sedikit curhat Nggak pulang ya, gitu, teman-teman Mbak. nggak Iya. pulang Iya, gitu kan kan.
Tapi tetap beli baju baru kan? Enggak juga sih, enggak beli baju Cuma baru awal-awal. juga. Nggak beli baju baru tapi gitu. Maksudnya apa sih yang bisa dilakuin gitu kita sebagai cewek, misal kayak ya mungkin ada hal-hal yang dilakuin buat menghilangkan rasa sedihnya selama kerja di tambang, karena kerja di tambang kan bukan durasi waktu yang singkat ya, kita paling nggak 45 hari minimal lah ya di sini gitu kan, baru kita bisa balik ke keluarga. Nah kalau pas lagi ngerasa kangen-kangennya sama rumah atau pas lagi pengen banget pulang nggak keturutan di sini tuh apa sih yang biasanya dilakuin sama teman-teman? Nangis lah. Ya, Check ya, out ya, betul. check out show. Itu salah satu hiburan. Bu Sambil Arina. nangis ya kan? Jadi ketika curhat gitu ya. pulang bentar Shopee apa Pay tadi belum dia? cukup gitu. Jadi itu salah satu sebenarnya kalau ngomongin gimana caranya mengurangi itu ya sebenarnya kita kan sekarang udah dimudahkan dengan teknologi gitu kan, kita bisa video call lewat WhatsApp, lewat FaceTime gitu kan. Kalau misalkan kangen, nah atau kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif. Contohnya nih main sama teman, makan gitu kan. Kalau Mas Isan mungkin ini ya lebih ke ayo makan yuk, ini makan di luar yuk. Nah, Mas Isan boleh dong jadi teman satu section aku mau juga diajakin makan ya. Si nggak punya temen ya. kalau ya kan kalau misalkan Punya dong, masa nggak punya teman? ya kan? Kalau enggak misalkan Wawan apa emang nggak pernah ngajakin makan, Wawan. nonton film ya kan, Iya. nonton film atau Olahraga. apapun olahraga. Kita tetap di Netflix and chill lah ya. Iya, Di betul. side ya. Staycation. Chill. Iya benar. Staycation di mana nih? Di kamar mes. Oh di kamar mes ya. Di Teman-teman Sri Kandi. off semua. Saya kalau kerja semua kita sendiri di kamar. Tapi pernah ini cerita ya. ceritanya nyata banget pas kita kayaknya covid kita nggak bisa pulang Oh kan. iya benar. Jadi kita bener-bener rame banget di Sri Kandi, orang-orang pada nggak bisa pulang karena nggak ada penerbangan, dan kita tuh bikin suasana mes tuh lampunya dimatiin, dikasih lampu tumbler yang kelap-kelip gitu. Oh iya, ingat. Terus kita takbiran bareng-bareng. Bareng-bareng. Walaupun agak kasur di kamar dikeluarin. Iya, kasur kita di kamar nonton semua dikeluarin. bersama. Jadi kita tidur di depan TV bareng-bareng. Bener, kayak Itu gitu. emang agak freak sih, tapi lucu gitu. Iya kan? Sedikit mengobati kerinduan ya. Iya benar, Sedikit mengobati agak kerinduan. freak, tapi maksudnya ternyata di tempat jauh pun, maksudnya walaupun kita nggak lebaran dengan keluarga kita yang sebenarnya, ternyata kita punya keluarga juga di sini gitu, yang benar. kita bisa tiduran di depan TV, nonton TV bareng Betul, sama betul. teman-teman. Ingat Ya itu pas lagi covid sih, inget Waktu banget Covid ya. kan inget banget itu. Asik banget, ternyata ya bisa juga gitu ya, banyak lah ya kegiatan-kegiatan Banyak yang hal lah ya bisa yang kita bisa lakuin di kita side. Jiwa-jiwa Apalagi mungkin- pemalasnya keluar ya. Jiwa-jiwa pemalasnya keluar. Iya. Tapi Atau masak bareng Iya, kan kita benar. sering dulu. nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh masak bareng, nggak boleh. Ada orangnya. Ada GS. Iya. Nggak boleh. Enggak, maksudnya kita beli makan bareng maksudnya ya. beli makan Kita gitu makan kan. bareng maksudnya, Beli bukan masak makan bareng. bersama kita makan Ya, bersama gitu kan. kita anak Sri Kandi tuh safety banget, nggak mungkin kita ngelakuin hal-hal kayak gitu, nggak mungkin. Kita nggak mungkin punya kompor dan Nggak lain-lain. mungkin, kita nggak mungkin punya kompor listrik, nggak kompor mungkin. listrik dan juga Nggak nafas. mungkin. Nggak mungkin. Genset mati itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Genset mati itu nggak mungkin. Mungkin sampai kita nggak mandi itu nggak Mbak Pati. Nggak mungkin. Tapi ya bener kan, nggak pernah lah Sri Kandi itu pernah. orang paling taat satu Ya, kita- rumah SDJ. Di Sri Kandi itu kalau mereka pada mau masak mie pakai air panas ya. Oh, Tapi pakai enggak. yang dari kamar mandi tuh. Ya, langsung. Kita sebenarnya bisa makan bersama kan? Iya, kita Kan makan sering bersama, makan bukan bersama. masak, bukan masak bersama bukan. salah. Nggak. Dikoreksi. Nggak boleh, kita nggak boleh Bisa ya dicek Mas teman-teman. Yoda di tiap kamar Iya, kami nggak iya. punya kompor Boleh listrik. sidak, tapi kasih tahu tanggalnya tanggal berapa. Sama jamnya ya, sama jamnya. Sama jamnya ya. Sidak nggak apa-apa. Boleh, Tapi boleh. ini tanggal dan jamnya. Iya benar. Iya, tapi jangan lupa Bunyikan benar, bel. nggak boleh sembarangan. Jadi ini FYI gitu ya, TMI. Too much information. Masukin ke bantal. Aman Mas Yuda. Iya. Too much information. Sebenarnya kalau cowok-cowok pada mau, jadi Sri Kandi itu 2 lantai ya teman-teman. Kalau misalnya ada cowok yang mau naik tuh harus bunyikan bel dulu gitu Betul. kan. Baru yang di atas bergeruduk gitu. Kita sembunyi gitu. Biar nggak kelihatan sama cowok-cowok itu. Iya, benar. Aduh, kocak-kocak. Iya. Ya, itu sekitar cerita humor Cerita Sri Kandi humoris lah lah ya. Masa kita mau cerita horor kan jangan. Iya, gitu ya. jangan. Oh, tapi ada Sri Kandi yang kamu itu Oh ada, tapi jangan, itu segmen yang lain aja. Nanti kita bikin poculun khusus cerita horor-horor Cerita ya. horor-horor. Boleh Boleh lah ya, boleh Itu, lah ya. boleh cerita horor-horor Iya, ya kayaknya. jangan cerita yang suka-suka doang, gitu ya. Horor juga banyak gitu. Iya, horor.
bisa ya. Iya. Tapi ini menarik sih, maksudnya kalau sekarang kan teman-teman kita udah banyak fasilitas ya, maksudnya kita mau nge-gym ada, tinggal jalan kaki kan, minimarket ada, udah nggak usah belanja lagi di bawah gitu kan, mau cari es krim nggak usah jauh-jauh, mau makan mie ada mie-nya, yot nggak masak kita ada mie-nya gitu kan, mau pentolnya ada Panas kan? kita kalau bikin mie direndam air panas kok, nggak pakai panci. Pakai panci. Enggak, kita nggak punya panci Nggak listrik. boleh, kita nggak punya panci listrik. Itu kita tahu peraturan GS itu harus Iya, ditaati. kan udah ditempel peraturan GS kan Iya. tidak boleh memiliki elektronik ya, Nah, yang benar. mudah terbakar. Yang mudah terbakar. Jadi nggak boleh. Iya, aku udah kenal. Kalau dulu, kalau pas mungkin kan waktu pertama kali kita datang 2018 kan ya udah kurang lebih kayak gini lah ya Benar. fasilitasnya ML. Kalau dulu waktu pertama kali Bu Ayu masuk ke tambang, apakah udah kayak gini fasilitasnya? Selengkap itu, Ya, gitu. seoke ini gitu. Seoke ini dulu sih dari fisik ya, fisik belum sebagus ini lah, semodern ini ya dulu ya, masih kayu-kayu kalau dulu. Terus terbuka, maksudnya terbuka tuh dia nggak bangunannya yang tertutup, jadi kayak kamar kos-kosan yang terbuka gitu ya. Itu zaman dulu. Tapi pada saat zaman dulu itu juga sudah cukup bagi kita ya pada saat zaman tersebut. Apalagi untuk wanita juga kita tetap difasilitasi yang apa yang menurut kebutuhan wanita kita itu juga tetap disediakan gitu ya. Terus secara mungkin lebih kekurangannya kalau yang zaman dulu tuh ke jaringan sih, belum dulu sih telepon dari beneran di mana sih spot sinyal kita Iya, beneran gitu zaman dulu. Harus naik-naik ke meja gitu. Tapi kalau fasilitas untuk kebersamaan, misalnya klub-klub olahraga ataupun yang hobi nyanyi itu sudah ada dari dulu. Itu yang waktu zaman saya masih belum lama banget sih ya, mungkin dari rekan-rekan Buma yang lain gitu ya. Itu masih bisa kita toleransi juga sih. Termasuknya udah bagus lah ya untuk ukuran dibandingin sama Betul. Standar Buma tuh biasanya tetap mengakomodir di atas standar sih. benar-benar. Berarti kan sebenarnya secara kurang lebih kita ngerasain kalau ternyata ya asik aja gitu ya, senang-senang aja kan, lebih banyak sukanya daripada dukanya bahkan gitu kan. Tapi ada nggak sih pernah merasakan kayak kita kan kaum minoritas banget nih di tambang gitu ya. Kita perbandingannya berapa sih dari 2.200 karyawan dan kita tuh cewek-cewek cuma 30, berapa ya? 40-an. Iya, ya sekitar 30 sampai 40-an tuh kan minoritas banget kan gitu. Ada nggak sih dari segi itu, dari segi hal itu ada suka dukanya nggak? Selain dari kita memperhatikan fasilitas ya, kalau dari segi jumlah gitu dari minoritas itu ada nggak sih misal kayak mungkin kita tidak dianggap oleh yang para cowok-cowok ini atau diremehkan atau gimana? Alhamdulillah nggak pernah Bu ya, kayak misalkan ketika diskusi pun gitu sama cowok-cowok ya mereka gitu pendapatnya kita gitu. Lebih tepatnya takut ya. Enggak, Ya, Bu Ayu lebih pernah menghargai. punya ini enggak? Pengalaman. Pengalaman atau Bu Ayu pernah punya pengalaman? Kayaknya semenakutkan itu atau seseram itu sih enggak juga sih kayaknya. Apalagi tadi di seri sama Mbak Rina, Mbak Imelda bahwa secara kuantiti ini malah saya baru sadar, oh ya memang secara kuantiti emang sejauh itu kan. Iya, kita sebagai wanita gitu ya, apalagi di dunia tambang. Ya setelah kita rasa sebenarnya secara lingkungan itu tidak ternyata kenyataannya tidak berpengaruh seperti itu gitu sih, nggak kerasa malah. Nggak kerasa. Ya, jadi peran wanita menurut saya sih yang dirasakan tidak sejomplang dan seminoritas itu gitu. Ternyata ya inilah perjuangan sosok Ibu Kartini zaman dulu ya, ternyata sampai ke sekarang pun ya kesetaraan antara wanita dan pria itu kita tidak terlalu signifikan melihatnya gitu ya. Ya kita dengan pria sama-sama aja gitu ya, walaupun ya yang penting kalau menurut saya sih selama kita walaupun kita wanita, walaupun kita misalnya punya pendidikan yang bagus, pinter gitu ya, tapi kita juga harapannya tidak melupakan perilaku atau attitude sih sebenarnya. Itu poin yang bisa membuat kita juga tetap memberikan peran ataupun kontribusi positif ya dari wanita tuh, bahwa kita juga memberikan perilaku yang baik juga gitu, tidak juga merendahkan. Misal gara-gara kita wanita bisa merendahkan juga misalnya pria, ke sana sih gitu sih Mbak.
Berarti sejager-jagernya kita ditambang gitu ya, tetap kita gini-gini cewek gitu ya. Harus tetap diperlakukan sebagai perempuan Betul, berarti ya. Duduknya betul. tolong yang sopan berarti Iya, ya. sopan. Ya, tolong yang sopan. Terus tiba-tiba ngangkang-ngangkang gitu ya, kebiasaan jadi kayak laki-laki gitu kan. Iya. Gitu sih. Kalau dari Tesya mungkin ada nggak Pengalaman ya yang baru masuk diajak nikah gitu? Oh enggak ya? Oh, enggak. Kalau namanya kita perempuan ya sedikit gitu, dan kita tuh baru di sini ya, orang lah pasti matanya kayak Gimana tuh? Itu gimana? kayak kan mereka tuh kayak akan haus akan Berbinar-binar gitu ya, kayak haus akan darah Mungkin gitu. mereka kayak Tasya Farasya gitu ya. Omega gitu kan. Oh my god, tante Iya, Oh my god, oh my god, oh my god. Kita kan rambut pirang gitu kan. Jadi ya itu hal biasa sih. Kita kan bagaimana kita pinter-pinter aja cara menanggapi para laki-laki ini, dan kita harus kuat mental. Memang kita harus kuat mental. Kalau kita nggak kuat mental ya pasti kita akan Berarti tetap ya. Berarti Iya. sebenarnya kalau mau jadi cewek ditambah harus kuat mental. Kuat mental. Harus kuat mental. satu juga. kuat mental. Siapapun Anda wanita yang mau ke tambang, kuatkan mental Anda. Benar. Benar. Gimana sih? Berarti nggak cuma kuat fisik, Iya, mentalnya juga. karena tidak semua laki itu waras. Tidak semuanya waras. Jadi maksudnya ya walaupun kita di cewek ditambang gitu ya, jumlahnya minoritas, tapi tetap ternyata teman-teman yang cowok-cowok juga tetap menghargai kita gitu ya sebagai cewek, walaupun mungkin ya namanya orang kan beda-beda gitu ya. Betul. Mungkin ada juga yang aneh nyeleneh Iya. gitu ya, tapi mayoritas sih sebenarnya oke aja gitu ya, tidak berarti membeda-bedakan Karena kayak di cewek. kita nggak bisa ngontrol. Oh, lo harus baik sama gue kan bisa. Oh, lo nggak boleh jalan sama gue kan nggak bisa. Nggak bisa. Kontrolnya. Kontrol. Kenapa nyambung sih? Tadi kita nggak ini kok. Kepleset guys. Sorry. Tolong dikat ya, tolong dikat banget. Kita nggak dengar kok, kita nggak dengar. Kepleset gara-gara behel. Sumpah, kepleset beneran. Kontrolnya Oh, kepleset guys. Nggak, soalnya Desya agak cadel gitu Iya. kan, jadi agak susah ngomong R ya, teman-teman tolong dimaklumi gitu. Yang bekerja. Aduh, ini kita bisa ketawa sampai pagi, jangan dilanjutin. Skip, gitu ya. skip. Pura-pura itu semua tidak terjadi gitu ya. Iya. Oke, lanjut nih. Kan tadi sebenarnya Bu Ayu udah sempat sih nyampein kalau sebenarnya kita jadi cewek juga punya peran gitu ya di dalam dunia pertambangan kayak gitu. Selama ini apa sih yang udah dirasain atau yang udah pernah dilakuin sama teman-teman yang kontribusinya ke dunia pertambangan tuh apa sih? Seberapa sih pentingnya ada cewek di tambang teman-teman? Langsung Mbak Imelda. Ya, pertanyaannya berat ya. Ini seleksi foto. Karena ini seleksi beauty pageant, jadi pertanyaannya agak susah emang. Ya, memang MC-nya profesional, jadi kayak gitu emang. Pertanyaannya lumayan susah ya, Bu Iya. ya. Sebenarnya wanita itu memberi warna kan di tambang ya kan. Jadi dari semua laki-laki Semua yang membosankan. ya, yang membosankan gitu kan. Banyak titnya ini ntar beneran. Langsung aja gitu. Mas Isannya pusing sih. Kalau di BE gitu ya, kan aku di section BE nih. Kebetulan semua rekan kerjaku nih cowok gitu kan. Baru Ada sendiri loh. enggak, aku cerita ini dulu. Ini cerita dulu. Dulu. Kan? Waktu Imelda baru pertama kali Baru masuk. pertama kali masuk. Jadi dia Kan? sendiri gitu ya. Betul. Jadi kan dulu kan aku cewek sendiri pertama kali masuk gitu kan. Yang lainnya cowok. Mungkin ketika sesama cowok gitu kan gampang untuk ngobrol atau diskusi kan gitu kan. Nah, aku ini masuk ke cewek, sedangkan kita kadang-kadang tuh punya apa ya, perasaan yang berbeda gitu kan. Kita kan gampang sensitif dan baperan gitu kan. Kalau menurut cowok mungkin itu biasa aja gitu kan. Tapi ketika udah sama kita, bersentuhan sama kita, kok ini kayak gini ya, kayak gitu kan. Kok ini kayak gini ya. Seperti itu sih. Jadi
cewek itu memberi warna sih, memberi warna. Memberi drama Memberi ya. drama aja. Memberi drama. Sebenarnya apa ya? Kalau di sectionku itu lebih ke apa ya? Penyeimbang. Jadi kalau misalkan cowok-cowok ini cuek-cuek ya udahlah brek nanti kita yang rapiin atau kita yang apa namanya? Yang beres-beres. Ya beres-beres. Itu kan gitu ya. housekeeping berarti di BE ya. Housekeeping gitu ya. Housekeeping. Iya. Sekarang kan sudah ada 2 wanita jadi tidak terlalu berat lah ya. Luar biasa. Ya kan? Seperti itu Mbak Arina. Kalau di aku ya, jadi wanita memberi warna sih. Memberi warna. Kalau Tesya kan minoritas banget nih di section Nah, produksi, produksi. isinya laki-laki semua ya kan. One in a million gitu. Wah, kayak nggak jauh-jauh dari Mbak Imelda sih. Kontrol C, kontrol V. Ceknya harus pas. Karena ya kalau peran wanita dengan banyaknya laki-laki kayak gitu ya kita memang perannya adalah memberi warna juga. Kalau misalnya nih, Boleh. misalnya nih di office nih ya, Ya. apa ya? Enggak, ini masih Dia bikin lagu bagus sendiri. Aku masih itu ketemu. enggak. Tesya takut salah ngomong lagi. Jadi masih kepikiran bersalah yang tadi Hati-hati gitu. untuk berkata-kata ya. Jangan sampai salah. Wan, ketahuan, udah ketahuan. Trauma dia trauma. Jangan sampai salah berkata-kata. Ya. Ya Kayak kayak contoh dilanjutkan. kecilnya gini, contoh kecilnya kayak tadi lah. Yang aku bilang kalau misalnya aku lagi ngecek kondisi aktual lapangan, aku production engineer, as a production engineer. Oh my god. Oh my god. Kayak 30-70. Oh my god. Oh my god. Production 30 engineer. main data, 70% pasti harus ngeliat kondisi aktual gitu lah. Atau enggak 50-50 lah. Kirain gitu kan. 30% udah data, 30% PO bukan. Enggak. Oh enggak ya. Atau gini, 30% lihat data, 70% nimbul. Ups. Nggak Dino. Enggak, nah gitulah. Contoh kecilnya tuh kayak di lapangan. Kita kan sebagai wanita tuh memberikan dampak positif. Contohnya, misalnya nih, kayak tadi aku bilang, radio ini kan hanya untuk dikoneksikan misalnya berinteraksi untuk goyang kiri ya Pak, ya silakan, goyang kanan ya Pak, ya silakan. Gitu kan. Lagi Kayak joget ya. nggak ada apa gitu. Goyang kiri kan ada. Terus habis itu kamu bilang ayo goyang Pak. Goyang ke depan Pak, goyang ke belakang. Nah, gitu. Datang misalnya nih aku ke lapangan kan, permisi bapak-bapak selamat pagi gitu kan, selamat pagi mbak, datangnya satu, mbak rambut pirang, selamat pagi mbak gitu kan, akhirnya mereka Oh ini yang bikin komunikasi jadi crowded ya. Iya, benar. oh enggak juga. Kalau misalnya udah crowded, biasanya aku diam, aku menghilang dulu, biarkan mereka memberi ruang mereka dulu, karena itu adalah salah satu teknik juga untuk memancing mereka, dan akhirnya mereka juga ngomong nih satu sama lain. Oh itu tadi mbak siapa ya? Yang satu jawab, aku nggak tahu ya. Yang satu jawab lagi muncul, itu mbak ini gitu. Nah kan akhirnya saling inilah Saling berkomunikasi Akhirnya lah ya. mereka Saling ngomongin kamu gitu. akhirnya mereka nggak terasa nih kerjanya. Oh ternyata aku laju juga ya bu hari ini udah sampai front gitu kan. Iya. Nanti aku kasih bapak karena aku juga mengukur cycle time juga kan. Jadi kayak aku kasih apresiasi lah. Apa tuh? Betul. Ya aku Enggak. Goyang depan, Goyang tadi ya. sama. Iya. Tadi bapaknya goyang kiri, Kiri, goyang kanan, goyang kanan. ganti. Sekarang Tesya yang goyang. Goyang ya. Jadinya datang di atas gedung. Di atas griddle ya. kayak kita mesti apresiasi kayak bapak hadir sekian kecepatan sudah maksimal, tetap dipertahankan gitu sampai akhir shift, tetap semangat. Akhirnya mereka kayak iya terima kasih gitu. Jadi kayak Call me Pak, nomor sekian oh enggak ya? Enggak ya. dampaknya kayak gitu kan mulai terasa nih dari Bu Mawati yang menyampaikan target produksi di akhir ini kan itu kan berdampak ya. Jadi buat mereka tuh tahu, jadi mereka harus ngejar berapa rit lagi nih biar tercapai. Nah itu kan salah satu dampak positifnya Kartini gitu. Tepuk tangan dulu buat Kartini. Luar biasa. Tadi nyebutin Bu Mawati itu apa sih? Mungkin teman-teman kan banyak yang belum tahu nih Bu Mawati apa. Tolong diperkenalkan, Mbak. Bu Mawati itu adalah salah satu komunitas organisasi bagi wanita-wanita Buma, khususnya di SDG. Di Bu Maset SDG. Betul. Bu Mawati SDG di follow ya @bumawati SDG. Betul. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut kita itu nggak ada teman karena di sini kita juga punya komunitas gitu ya, Betul. komunitas yang mungkin kita bisa sharing ketika misalkan kita ada masalah ke teman-teman sesama wanita. Benar. Jadi ya
buat teman-teman yang misalnya yang cewek-cewek di luar sana gitu ya nonton podcast kita karena podcast kita kan ini ya internasional Internasional, ya. BTW. Streamingnya Sampai- internasional gitu ya Oh gitu ya. USA ya. sampai USA. Iya. Kalau misalnya mau gabung di Buma Jobset SDJ itu ada kita gitu ya, ada teman-teman Bumawati yang siap nampung. Jadi begitu ada cewek datang langsung kita tangkep gitu ya, kita gebukin oh enggak, maksudnya kita briefing gitu kan, kita kasih tahu, kita ayomi kalau misalnya mereka punya masalah apa dan lain sebagainya gitu ya. Ada tempat wadahnya gitu. Betul. Jadi biar mereka nggak ngerasa sendirian Benar, gitu ya. benar. Betul. Lanjut, kita mau gimana lagi nih, Mbak Rina? Udah sih, udah cukup banyak ya kan yang kita ceritain malam ini, mulai dari ya tadi kenapa milih tambang, terus habis itu suka dukanya apa, dan ternyata cewek tuh punya dampak sebegitu besarnya gitu ya, peran penting di dalam sebuah pertambangan. Kalau misalnya tambang gak ada ceweknya pasti nggak asik lah, Nggak asik ya. kurang gitu ya, Masih ada yang kurang gitu masih ya. ada kurang. kayak sayur tanpa garam ya, kurang enak, kurang sedap ya gitu ya. Kurang sedap. Kayak luar biasa banget. Terima kasih banyak Mbak Imelda. Terima kasih Mbak Tesya, sudah diundang Bu Ayu. ke Luar biasa Poculun. banget malam ini. Terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol asik banget gitu ya. Oke. Jangan kapok buat join di Poculun. Ya Kalau kapan-kapan misalnya ini nanti- ya kita cerita horor ya. Oh iya boleh. Kapan-kapan. Nanti dibuat kita segmen cerita horor Segmen ya. cerita horor. Karena banyak ya, segudang Banyak. ya, segudang Segudang. yang ingin diceritakan. Iya. Oke teman-teman, itu aja dari kita malam ini, dari para Sri Kandi, dari para Kartini Buma Kartini Jobset Buma. SDJ gitu ya. Semoga kalian enjoy sama Poculun dan sampai jumpa di Poculun berikutnya. Bye bye. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Untuk semua wanita Buma. Ya. Terima kasih. Poculun podcast. Cerita Ulun. Bye bye. Bikin kamu Oh iya, bikin kamu ter. Buma. biasa aja. Oke. Terima kasih guys. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu. Terima kasih.